ada apa hari ini? Ada mantan ataupun teman lama yang tiba-tiba menggugah Instagram Story setelah setahun vakum. Siapa di sini yang masih ingat tentang Joska? Joska adalah salah satu perusahaan jasa konsultasi pengaturan keuangan dan investasi yang dulunya sangat digemari oleh anak-anak muda dengan cerita-ceritanya yang sangat relevan dengan kejadian kita sehari-hari yang mungkin bermasalah dengan pengaturan keuangan. Nah, pada tanggal 21 Agustus 2022, tepatnya di hari Minggu kemarin nih, Joska baru saja memposting kembali Instagram story-nya dan itu membuat netizen dan juga SWI OJK melihat dan melirik loh. Kok ada postingannya lagi? Hashtag menolak lupa. Joska resmi ditutup pada tahun 2020 lalu karena diduga melakukan jasa konsultasi investasi tanpa syarat-syarat atau izin yang harusnya dia punya. Sedikit mengulas masa lalu, Joska memberikan saran kepada nasabahnya untuk tidak meletakkan investasi pada reksadana melainkan saham. Dan salah satu jasa yang ditawarkan oleh Joska adalah memberikan rekomendasi taruh saham yang memberikan keuntungan. Nah, salah satu PT-nya disebutkan adalah PT Sentral Mitra Informatika atau yang ditulis dengan LUCK atau LAK. Dan saat ditaruh nih dananya di saham tersebut, tahu-tahu mengalami kerugian yang sangat besar sehingga salah satu nasabahnya akhirnya melaporkan atau menuntut Joska itu sendiri. Dan pertanyaannya sekarang gimana nih kawan-kawan? Apakah kawan-kawan memiliki kenangan-kenangan dengan Joska atau pernah memakai jasa konsultasi dari Joska? Seharusnya kan sebelum putusan, jaksa itu menelpon saya, menanyakan, Pak, terkait dengan kerugian ini, barang sitaan dalam bentuk uang, ini bagaimana statusnya? Apakah dikembalikan kepada para korban atau bagaimana? Saya bilang seharusnya dikembalikan kepada para korban. Saya menemukan bahwa bukannya dikembalikan kepada para korban. Itu yang membuat kalau bisa dikatakan kecewa ya kecewa juga, tetapi ya tidak ada putusan yang sempurna, tentunya seperti itu. Dengan kemunculan dari Joska kembali ke media sosial tentu menarik perhatian daripada netizen. Kira-kira apa ya isinya? Dalam sejumlah unggahannya, akun tersebut menjelaskan duduk perkara kasus hukum yang berlangsung selama 2 tahun terakhir. Di awal unggahan akun tersebut menyampaikan disclaimer. Long story short, Mimin Joska yang terkenal dengan Minju menjelaskan bahwa dalam 2 tahun terakhir telah berlangsung 2 proses hukum, yakni perdata dan pidana. Gugatan perdata dengan tergugat 10 pihak, individu dan institusi tersebut dengan penggugat 45 orang. Tertulis juga penjelasan status perkara saat ini adalah minutasi atau proses melengkapi berkas perkara sampai dengan penjilitan dan belum berkekuatan hukum tetap. Di halaman Instagram Story itu juga kemudian dijelaskan tahapan proses persidangan, pasal yang digunakan dalam tuntutan kepada Akar Abiasa Fitzuno dan Tias Nugraha diantaranya mengenai izin pasar modal dan tindak pidana pencucian uang. Seperti yang sudah dikatakan tadi bahwa kesalahan Joska dari sisi hukum adalah tidak mempunyai izin untuk melakukan kegiatan di pasar modal. Izin yang dimiliki perusahaan itu adalah Online Single Submissions atau OSS untuk kegiatan jasa pendidikan lainnya. Selain itu ada temuan lain yakni Joska bekerja sama dengan PT Mahesa Strategis Indonesia dan PT Amarta Investa Indonesia dalam mengelola dana nasabah seperti kegiatan manajer investasi. Joska sudah dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara dengan dugaan tindak pidana pasar modal dan juga pencucian uang. Kasus ini merugikan nasabah Joska hingga 18 miliar rupiah. Dan Akar Abiasa pun dituntut untuk mengembalikan kerugian sebesar 64 miliar dari 45 mantan nasabah Joska ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah kita mengulas ke belakang, sekarang waktunya kita untuk melihat ke depan. Nah, bagaimana sih cara biar kita nggak mengalami kerugian lagi di dalam investasi? Dan juga pertanyaan berikutnya, selain memblokir Instagram daripada Joska yang kemarin baru aja aktif nih,
Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh broker-broker agar tidak ada lagi kecurangan ataupun aksi-aksi nakal yang bisa merugikan nasabah? Instagram Joska sudah kita blokir. Nah, pemblokiran ini tentunya tidak hanya sebatas pemblokiran. Namun demikian ada upaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga untuk membuka kembali akun yang mirip. Masyarakat diminta untuk mengecek terlebih dahulu apabila ingin berhubungan atau menggunakan jasa penasihat investasi agar mengecek legalitasnya. Banyaknya followers itu tidak menjamin. Saat ini Jaksa Penuntut Umum sudah menetapkan hukuman untuk CEO dari PT Joska Financial Indonesia, yaitu Akar Abiasa. Hukuman ini sama dengan hukuman yang dijatuhkan kepada salah satu perusahaan yang terafiliasi, yaitu Direktur Utama daripada PT Amarta Investama. Pertanyaannya, apakah hukuman ini sudah sesuai dan membuat jerah? Penyidik kita ini tidak mendalami terkait dengan TPPU. Yang saya sayangkan adalah pasal yang tidak didalami oleh penyidik, tetapi kemudian itu yang dikabulkan, itu yang dituntutkan oleh jaksa dan dikabulkan oleh hakim. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mungkin pengadilan di atasnya itu bisa memutuskan melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa? Ini kan sangat janggal. Uang memang bukan segalanya, tetapi ketika kita punya uang banyak dan masih belum siap untuk mengelolanya, maka masa depan bisa hancur dan yang tersisa hanyalah penyesalan. Dari Joska sendiri kita jadi belajar bahwa sekalipun kita punya banyak teori untuk mengelola keuangan, tapi kita juga bisa melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Nah, teman-teman gimana nih? Apakah kalian punya cerita dalam mengelola finansial kalian? Atau punya pengalaman juga nih mengalami kerugian dalam berinvestasi? Taruh di kolom komentar di bawah ini dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di Tempo.co.